Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Sebelum kita mulai, mari kita isi dulu kursi-kursi yang masih kosong di depan. Ya, yang berada di belakang silakan maju ke depan. Oke. Kita udah masuk semuanya? Sudah. Kita coba dulu tengok kiri kanan kita apakah ada sampah. Tidak. Bagi yang laki-laki bajunya dimasukkan dulu. Silakan dimasukkan dulu. Siap? Sudah siap, Marel? Ramadan? Nafis? Sudah siap, oke. Baik. Mari kita baca doa dan baca Al-Quran. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Jabran, jumlah dan rendah sama-sama berdoa. Oke, baik. Terima kasih kepada kita semuanya yang sudah baca doa dan baca Al-Quran. Mudah-mudahan di hari ini kita mendapat berkah dan ridho Allah SWT, sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik nantinya. Baik, kita akan absen terlebih dahulu. Adela Saputri, Aini Mutiara, Alfisah, Amelia Nora, Aspan, Atri Esrapia, Aulia Sara, ada Aulia, Dinda Syahria, Yansi Wiska, ada Laila Komari, Marisa Hilma. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita minta kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri.
jadikan duri jiwanya bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, kemarin kita sudah belajar pada bab kedua tentang apa? Pemateri kita kemarin. Wah? Coba dulu sampaikan secara ringkas apa itu iman, Islam, dan ihsan. Nah, silakan dulu satu orang untuk memberikan sedikit reviewnya. Ada yang bisa? Silakan dulu. Lah, coba dulu, iman apa? Mengikrarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, lalu dikerjakan dengan perlakuan, ada tindakan. Ada iman. Iman itu orangnya namanya mukmin. Ya. Kalau orang yang beriman disebut mukmin. Kalau Islam orangnya disebut muslim. Kalau ihsan orangnya disebut muhsin. Hari ini kita akan coba masuk ke materi berikutnya. Ini ada pada bab ketiga. Sebelum kita masuk pelajaran kita ada post-test dulu, post-test awal. Nah, post-testnya silahkan ambil HP-nya, kita melalui quizzes. Linknya ada di depan. Silakan dikerjakannya. Nah, gimana? Anda sudah siap? Sudah? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama kita mampu menjelaskan pelajar yang dicari Islam itu seperti apa. Kita seorang pelajar nih. Nah, pelajar yang dicari Islam itu seperti apa? Apakah yang doyan berkelahi, doyan miras? Kedua, kita bisa definisikan perkelahian tawuran berat, faktor ada perkelahian. Nah, bagaimana mencegah agar kita tidak ikut dalam perkelahian ataupun tawuran, miras dan sebagainya. Kemudian kita bisa mendefinisikan pengertian hak atau minuman keras tadi menurut dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Sebuah pertanyaan pemantik. Mengapa pelajar sering terlibat dalam perkelahian? Apa yang menyebabkan? Dan apa yang memicu konflik perkelahian tersebut di sekolah? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Oke, yang pertama. Beda pemahaman. Terus apa lagi yang pemicunya? Karena kesalahpahaman. Tuh. Pergaulan terlalu bebas. Ada lagi? Itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Yang lain silakan. Boleh. Ini
untuk memicu keingintahuan kita terhadap materi ini dulu. Nanti baru kita jelaskan lebih dalam nanti. Dinda, pilih yang mana? Bebas pertanyaannya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Farel, ini adalah dalil nakli dari Quran dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40. Mari kita sama baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasu sayyi'atin sayyi'atum misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbus shalimin. Artinya, silakan baca. Ada yang mau menjelaskan? Apa makna dari dalil ini? Dimanakan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ada yang bisa menjelaskan? Ini kan sebuah terjemahan nih. Terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Lalu bagaimana kita untuk lebih memahami maknanya? Maka perlulah penafsiran. Nah, silakan ditafsirkan. Bagaimana menurut kita dalam memahami ayat ini? Silakan. Ada? Oke, kita akan jelaskan. Tidak ada sebuah kejahatan, sedikit apapun kejahatan itu, apalagi kejahatan yang besar, tidak ada. Nah, maka kejahatan yang kita lakukan itu akan diberi balasan yang serupa. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau kita pernah berbuat jahat, maka lihatlah balasan yang akan kita terima. Maka akan kita dapatkan kejahatan juga. Dan sebaliknya, kalau kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan pula lah yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian ini dalil yang kedua. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan sampai 91. Yang di belakang, perhatikan ke depan. Yang main-main HP, mohon jangan dulu. Ya, perhatikan ke depan. Silakan kita sama-sama membaca dulu surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maizir wal anzab wal aslam rizum min amalis syaitan fattanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul ada wa bainakumul adawata wal baghdha fi khamri wal maizir wa yazuddakum an zikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Lah artinya
Baca. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar bersuci, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu jangan mengulangi. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan bersuci itu. Dan menghalangi kamu dari Allah dan berikutnya. Maka berhentilah kamu dan berkata Nah, ini dalil berkaitan dengan miras dan narkoba tadi. Kalau di awal yang pertama tadi itu berkaitan dengan perkelahian. Amati, ini ada gambar, ada 4 gambar. Apa tanggapan kita terkait dengan gambar ini? Yang pertama, ini gambar tidak terlibat perkelahian antar pelajar. Yang kedua, menjauhi minuman keras. Yang ketiga, tidak coba-coba dengan narkoba. Yang keempat, damai dengan lingkungan dan tidak merusak. Nah, silakan, apa tanggapan kita? Dari kita melihat gambar itu, yang terbayang sama kita apa? Tunjuk tangan dulu. Yang mau memberikan komentar, silakan. Gambar mana? Silakan. Farel. Silakan. Berdiri. gambar yang pertama itu supaya tidak perkelahian dan bukan bermasalah antar satu sama lain. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Gambar yang lain, ada yang mau menanggapi? Mutia Dipa. Gambar yang mana? Ini tidak ada penilaian ini. Tidak juga menghukum. Walaupun salah tidak dihukum gitu. Jadi gak usah takut-takut. Nah, sampaikan saja. Silakan. Kita kan ini pelajar. Pelajar itu butuh proses. Nah, proses belajar itu seperti itu. Kita mau memberikan masukan, kritikan, saran, refleksi, ya itulah seorang pelajar. Kalau kita cuman diam, perkembangan motorik kita atau daya pikir kita itu tidak jalan dia. Makanya supaya jalan, kita harus coba itu. Walaupun kita kaku, tidak pede, gengsi segala macam, harus kita ungkapkan. Nah, silakan. Jadi kita di sini sama-sama tidak paham sebetulnya. Jadi karena kita tidak paham, makanya kita bertanya, sampaikan saja. Oke, silakan siapa namanya? Oke, berdiri. Nomor 3, oke. obat-obatan terlarang. Ya, Kalau kita udah mencoba, berarti kita jadi rusak. oke. Bisa merusak masa depan. Misalnya cita-cita kita jadi TNI atau polisi, itu berarti kita kan harus sehat, itu kan harus nggak ada permasalahannya gitu. Oke. Intinya bisa merusak. Oke, terima kasih. Ya, cepat sekali. Sedikit dari kita hari ini, yang pertama perkelahian terpelajar ini, kalau tadi sudah sampaikan juga dalilnya yang kita kutip dari ayat Al-Quran. Kemudian ini dalil tentang larangan perkelahian juga, tapi yang dikutip dari sebuah hadis. Di hadis ini dijelaskan kepada kita bahwa tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam.
keduanya saling bertemu tetapi mereka saling tak acuh satu sama lain. Yang paling baik di antara keduanya ialah lebih dahulu memberi salam. Jadi kalau ada di antara kita karena ada kesalahpahaman, ada terpancing emosi, maka antara kita yang bersalah jangan sampai lewat 3 hari. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dikatakan sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya, mukmin itu adalah bersaudara. Maka kita harus mendamaikan. Kalau ada orang yang bertengkar, berkelahi, kita harus mendamaikan, bukan malah kita sorak-sorakan. Bukan malah kita ambil videonya lalu nanti jadikan status. Kan kebanyakan seperti itu. Kita hanya jadi penonton. Bahkan kita ambil videonya lalu kita jadikan itu sebuah ajang, sebuah tontonan. Ada orang bertengkar dengan terpelajar, udah bergelut, udah aju jotos gitu, dibiarkan aja. Nah, bahkan kita sorak-sorakan lagi, ayo gitu kan. Itu tidak baik. Kita harus mengirai keduanya. Jangan sampai terjadi perselisihan lebih jauh. Perkelahian itu ada 2. Ada bentuk fisik, ada bentuk verbal. Bentuk fisik itulah melalui ini tadi, tenaga, adu tenaga, adu jotos. Nah itu berarti secara fisik. Kalau verbal, kata-kata, itu juga disebut perkelahian. Karena dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menjelekkan tentu akan menyebabkan seseorang marah. Pemicunya ada beberapa faktor, ada dari lingkungan sekolah, keluarga, media, dan ini salah satunya, tidak bisa mengontrol diri. Nah, lanjut, ini minuman keras, miras. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, jadi ini pengertian dari minuman keras itu adalah sebuah minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol sehingga mempunyai sifat khamar atau memabukkan. Apa yang menyebabkan haramnya minuman keras itu? Karena dia satu memabukkan, kemudian itu perbuatan keji, perbuatan dosa, kemudian mudaratnya lebih banyak. Narkoba, narkotika, psikoterapi, dan obat terlarang. Jadi narkoba itu merupakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menimbulkan efek ini dia, seperti tadi, halusinasi. Nah, jadi banyak tuh. Kalau udah namanya udah masuk zat kimia, itu kan zat kimia. Pikirannya udah melayang-melayang entah kemana-kemana. Jadi halusinasi itu dan menurunkan kesadaran dan timbulnya daya rangsang. Manfaatnya kita menjauhi narkoba, yang pertama kita terhindar dari pahala, kita mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian terhindar dari perbuatan keji, terhindar dari penyakit, kemudian pergaulan yang baik di masyarakat. Nah, di sini Bapak ingin kita dibagi nanti dalam sebuah kelompok. Masih kita akan mendapat submateri. Kelompok 1 materinya menjauhi perkelahian antar pelajar. Yang kedua bahaya minuman keras. Yang ketiga bahaya narkoba. Nanti setiap masing-masing kelompok itu mencari informasi baik di buku internet maupun sumber lain atau materi yang dengan kajian materinya, misalnya ada pengertiannya, penyebabnya, kemudian dampak serta solusi dan masalah tersebut. Nah, kita bagi kelompok 3 kelompok. Silakan nanti bergabung di kelompoknya. Dalam pembuatan kelompok ini Bapak harapkan outputnya nanti atau produk yang kita hasilkan
ada bersifat PowerPoint. Berarti kita membuat PowerPoint. Yang kedua, poster. Dalam bentuk poster, gambar. Kemudian dalam bentuk video. Nah, sekarang Bapak ingin kembalikan kepada kita. Boleh yang mau kelompok 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah cukup 6 orang. Silahkan ambil posisi di sini. Silahkan bergeser dulu. Kelompok 2, bahaya minuman keras. Tugasnya membuat poster. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Satu orang lagi. 6. Oke. Silakan bergabung, susun mejanya, atur posisinya. Boleh di sini saja, ataupun di belakang juga boleh. Kelompok 3 bikin video. Materinya bahaya narkoba. Silakan dikomunikasikan, ya. Silakan dikomunikasikan. Kelompok 1 ini, kelompok 2 tentang miras, bikin poster ya. Silakan dibuat. Ya, gambar. Pertama pengertiannya, narkoba singkatan dari narkotika, psikotrotika, dan bahan aditif berbahaya lainnya, yaitu bahan atau zat yang bisa dilakukan ya baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Yang kedua yaitu akibat dan bahaya. Bagaimana Anda semuanya, udah siap? Ya, bisa dipresentasikan? Oke. Nah, silakan. Kelompok mana dulu? Kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, lanjut untuk kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini ingin menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai bahaya minuman keras atau bisa Dalam disebut bentuk- juga dengan miras Dalam bentuk poster. yang berbentuk poster dan kemudian dijelaskan oleh Tiara Dwi Rahayu. Kepada Tiara dipersilakan. Oke, baik. Jadi apa sih minuman beralkohol itu? Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol atau minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran di berbagai darah. Penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati masa usia. Biasanya orang yang meminum alkohol ini gara-gara mungkin itu ada masalah hati, ada masalah keluarga, mungkin. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih kepada Anda semuanya. Kalau kelompok 3, kenapa Anda tampil? Karena mereka video. Anda semuanya, selanjutnya Bapak ingin memutarkan sebuah video bagaimana kita menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba.
Mari kita simak dan perhatikan dengan baik. Nah, baiklah, itulah tadi video bagaimana cara agar kita terhindar dari yang pertama perkelahian antar pelajar, yang kedua miras, dan yang ketiga adalah narkoba. Nah, dari video tadi ada yang mau menyampaikan? Silakan saja, sampaikan apa yang kita dapatkan dari video tadi. Satu orang, dua orang, boleh? Baiklah, kepada Anda yang ingin memberikan responnya terhadap penayangan video tadi tentang apa yang kita amati dan apa yang bisa kita dapatkan dari video itu. Kalau ada yang mau, silakan tunjuk tangan. Oke, silakan. Oh, Adri, silakan Adri, berdiri. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan, karena ini udah selesai pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan sebuah post-test. Silahkan ambil kembali handphonenya, kita post-testnya, ini post-test akhir nih. Nah, kita ingin melihat di post-test akhir ini seberapa pemahaman kita setelah kita tadi menguraikan materi ini. Oke, sudah siap? Siap? Oke, terima kasih. Kita akan informasikan nanti nilainya ya di grup. Pak minta juga apa yang kita dapatkan di hari ini tentang pelajaran kita. Artinya sebuah kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Silakan Mutia. Perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah SWT dan dapat mendatangkan murkanya. Berbuang dengan hal yang bermanfaat selain dalam berhubungan, menyeratkan persaudaraan dan kasih sayang, serta mengingat dampak buruk dari hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Ulang lagi. Adapun kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini dari ketiga sub materi tadi, dari perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba, itu bisa kita simpulkan bahwa ketiganya merupakan perbuatan yang banyak menimbulkan mudarat. Artinya akan banyak menyebabkan kerugian kepada kita, baik dari segi kesehatan, dari segi fisik dan segi mental. Kalau kita seorang pelajar, nah tentunya harus menghindari yang ketiga itu. Karena kalau kita terlibat atau kita malah mencoba-coba, maka masa depan kita akan hancur. Nah, untuk menutup kegiatan kita ini, Bapak minta kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Sudah Pancasila, akulah pendukungmu, rakyat
Engkaulah masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, diberi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, silakan duduk kembali. Dulu dipimpin doanya. Jabrat, belum pulang, marilah sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.